Bismillah. Alhamdulillah mutafaddil bil fadli wal ihsani alladzi aja'a wasfi jalalihi wa ihsani lisana kulli insanin wa maral khalaiq bi judi wa syaidatil mawjudatu bi tauhidihi wa majdihi wa sabba kulla syai'in bihamdi ahmaduhu wa ashkuruhu anna faddalana ala katsirin min khalqihi tafdila asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ustazah, para hujjaj, orang tua kami, wabil khusus akhinal kiram Tubagus Babe Syubai, senior kami Al-Ustaz Abdul Ghafur, mata'allah fi tulli hayati, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya, taufik, hidayah, inayah serta ma'unah, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk bisa bersama-sama lebih mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala lewat thalabul ilmi. Kata baginda Rasul, man thalabal ilma sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda kalau orang itu dipilih oleh Allah. Tadi Ustaz Ghafur itu kan ada yang namanya malam dan siang. Laki-laki yang dipilih oleh Allah itulah yang mulia. Hadis ini menerangkan barang siapa yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, baik menurut pandangan Allah, pasti orang itu cinta senang terhadap agama. Bicara masalah agama saat ini sudah di nomor sekian kan. Kalau hitungan jari sudah nggak ketemu jari kita. Tetapi kalau bicara masalah materi itu sehari penuh, bahkan tidak cuma 24 jam, 20 sekian jam, ya ayo aja. Jadi kita bisa berkumpul di sini semata-mata adalah panggilan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat baginda kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat, semoga dengan kita hormat, semoga dengan kita menguntai syair-syair mengagungkan kemuliaan Rasul Sibtud Duror, kita menjadi bagian umat yang nanti di hari kiamat mendapat syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya
tadi di telepon sama Ustadz Babe, Ustadz cepetan mau selesai doa gitu. Saya cepet-cepet kemari, nggak taunya masih nunggu Ustadz. Nunggunya jam berapa? Tahu nggak? Nunggu siapa? Kiai Fakhruddin jam 11:30 baru sampai sini. Halo Pak, halo. Jam 11:30 Kiai Fakhruddin baru sampai sini. Siap? Kok diem aja? Siap? Siapnya setengah-setengah. Siap? Saya tidak mau pulang. Saya tadi itu ngisi Zoom di apa itu Masjid Syuhada. Masjid Syuhada yang saya tahu Masjid Syuhada itu Masjid Muhammadiyah. Mohon maaf, nggak tahunya masjid orang NU. Untung saya tanya, kalau Jogja masjid terbesar namanya Syuhada itu Masjid Muhammadiyah. Saya kemaluan. Untung saya tanya, Pak, sholatnya pakai kunut Pak Ustaz? Enggak salah, enggak. Terus saya boleh wirid enggak? Harus wirid. Saya tak bingung. Ini Masjid Muhammadiyah NU Ustaz. Ya udah. Terus tadi penutupan di Kemayoran jam 10. Habis zuhur di masjid saya umur. Habis maghrib saya tutup sekalian ya bapak-bapak. Alhamdulillah di sini masih kebagian. Saya senang masalahnya tadi dipanggil cepetan Ustaz mau doa gitu. Kalau saya doa kan sayanya buru-buru ya. Nggak tahunya suruh ngisi sampai jam 11:30. Sekarang baru jam 10. Kuat kan? Bener kuat. Pak Ustadznya materinya habis. Ya kita sholawat dulu ya. Sholli 1, 2, 3. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang sungguh sayang orang sehat kita semuanya.
sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pengen lagi. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah mau masuk di penghujung bulan Sya'ban. Ya, kita perlu bersyukur bersama. Kita sudah dari masuk tanggal 1 bulan Rajab, kita sampai nangis-nangis mengadakan tangan, memanjatkan doa supaya kita dipanjangkan umur kita, supaya kita berjumpa malam mulia, bulan yang agung, bulan 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dengan untaian doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini untian doa yang benar-benar tulus bagi hamba-hamba yang beriman yang ingin mendapatkan karunia yang besar. Tidak hanya bulan Rajab, tidak hanya bulan Sya'ban, dan kita berharap kita bertemu bulan mulia, bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita kedatangan tamu yang mulia itu, tamu yang kita rindukan, tamu yang kita benar-benar butuh atas maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ngomong apa ini? Saya tadi dapat undangan itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sudah dikupas kiainya duluan. Kalau tahu lagi saya duluan aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Hadis ini sangat masyhur, tetapi perlu kita cermati bersama, perlu kita renungi bersama, agar dengan doa yang kita panjatkan itu benar-benar bisa menikmati dan bisa kita menikmati kehidupan yang kita rasakan saat ini. Ar-Rajab syahrullah, bulan Rajab merupakan bulannya Allah. Kan menjadikan pertanyaan besar, emang kalau bukan bulannya Allah, bulannya siapa? Bukan nenek moyang lo? Kan enggak. Kan memang bulan itu punya Allah. Tetapi ada ungkapan hadis ini yang betul-betul menggelitik hati kita. Oh, ternyata dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai masuk mau menjelang Ramadan, kita enggak tahu tanggal. Sehingga ada ungkapan hadis seperti itu perlu kita ketahui bersama. Ar-Rajab, sekarang ini bulan Rajab. Ternyata ini bulan Rajab. Ini ungkapan dari baginda Rasul supaya kita sadar. Yuk kita sama-sama nanti ketemu bulan Ramadan, bulan Rajab ini bulannya Allah. Yuk kita siap-siap. Sebentar lagi kedatangan tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Rajab bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Rajab yang keempat bulan Rajab. Sehingga kita disadarkan oleh baginda Rasul, sekarang masuk bulan Rajab. Yuk kita sama-sama untian hadis itu bulannya Allah, mari kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bersama-sama bergegas menuju maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita perbanyak amal ibadah kita. Ini bulan Rajab. Apakah ketika ada ungkapan seperti itu kita doa-doa aja? Bulannya Allah, ada yang memang belum, siapa kalau bukan Allah? Ini ungkapan bagi hamba-hamba yang beriman, diingatkan oleh baginda Rasul. Sekarang bulan Rajab, ayo kita sama-sama kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'bana syahri. Ini lagi
Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku Rasulullah. Ini nanti kalau bulan Rajab bulannya Allah, terus bulannya baginda Rasul bulan umatku nanti, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulannya siapa? Nanti kan begitu pertanyaannya. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban merupakan bulanku. Ternyata kalau kita lihat dari beberapa hadis yang lain bahwa surat insyaallah lupa saya. Yang ayatnya innallah, nanti dibuka ya, orang sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Ini di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ada ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa kita disunahkan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Al-Ahzab baca lupa. Al-Ahzab ayat 56 kalau nggak salah, nanti dilihat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita sebagai umat Rasul diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Perintah yang sah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu di bulan Sya'ban ini, sehingga pantas kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan bulan Sya'ban adalah bulan wa Ramadhan syahrul ummati. Sambil diminum apa gitu enggak. Jadinya Pak Ustadznya kan agak santai. Kalau melototin Pak Ustadz terusnya kan Pak Ustadznya bingung nih. Pak Panitia apa? Suruh ngapain biar santai semuanya. Pak Ustadznya juga bisa santai maksudnya. Wa Ramadhan syahrul ummati, bulan Ramadan merupakan bulan umatku. Ungkapan seperti ini kita compare dengan maqalah dari Al-Baihaqi, Ar-Rajabu Syahruz Zar. Nanti kita ketemukan, nanti kita paskan supaya bisa pas. Bulan Rajab merupakan bulan kita bercocok tanam. Cocok tanam di bulan Rajab itu artinya kita perbanyak amal ibadah di bulan Rajab. Kita menabur benih sebaik-baiknya benih yang unggul. Kita terus-menerus beribadah di hadapan Allah. Kita perbanyak bertasbih, kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak zikir, kita perbanyak amal ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Bulan Rajab merupakan bulan di mana kita bercocok tanam. Wa Sya'ban syahrul sah. Bulan Sya'ban merupakan bulan kita menjaga, bulan kita menyirami, bulan kita memelihara. Kalau di bulan Rajab kita sudah memanfaatkan waktu kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilepas. Karena bulan Sya'ban merupakan bulan kita menjaga. Nggak mungkin kalau ada tanaman disebar begitu aja tak dijaga, nanti paling nggak dimakan tikus, kalau nggak dipatok ayam, kalau nggak nanti busuk. Supaya tanaman-tanaman yang kita tabur, yang sudah kita sebar itu bisa menjadi tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan subur, kita jaga.
kita pelihara, kita sirami. Lah, ketika masuk bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrus Sahah, bulan di mana kita berpanen riyah. Pertanyaannya, bagaimana kita nggak menabur benih, kita tidak menyebar biji, tiba-tiba bisa panen di bulan suci Ramadan? Panen dari mana? Panen dari Hongkong? Ya nggak mungkin. Mohon maaf sekali lagi, wajar saja banyak masjid, banyak surau, banyak musola ketika tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 belum isya, belum azan isya, baru maghrib, kadang-kadang bapak-bapak belum pulang, belum bisa, udah penuh masjid, musola kita juga. Tapi nanti tanggal 8, 9 sudah sepi. Karena apa? Bisa jadi di bulan Rajab dia tidak menabur benih, tiba-tiba Ramadan ramai. Panen dari mana? Orang yang menabur benih juga kalau tidak dijaga, tidak disirami aja nggak bisa ketemu Ramadan. Maka pantas. Saya juga agak heran. Karena apa? Orang bisa berpanen itu kalau dimulai bulan Rajab sudah bersiap-siap mengisi kemuliaan bulan Rajab, menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Rajab diteruskan di bulan Sya'ban, baru kita bisa berpanen riyah. Kalau tidak ditanemin, tidak dijaga, bagaimana orang bisa berpanen dengan baik? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kita perhatikan. Pak Kiai udah sampai mana Ustaz? Perlu kita perhatikan bersama. Jadi pantas kalau kita dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban. Bicara masalah bulan Sya'ban, ada beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan Sya'ban. Di antaranya yaitu qala haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yufalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kemuliaan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban termasuk adalah bulan yang mulia? Usamah bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu syahran minasyur, wahai baginda Rasul, saya belum pernah melihat baginda Rasul puasa 1 bulan penuh, 1 bulan lamanya, terkecuali saya hanya melihat baginda Rasul puasa di bulan Sya'ban. Apa kata baginda Rasul? Tahukah kamu wahai Usamah bin Zaid, wa huwa syahrun wa dzalika syahrun yufalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Di mana bulan Sya'ban itu banyak orang yang melupakan, banyak orang yang abai dengan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil buku catatan tahunan untuk diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang sekali ketika buku catatan saya ketika diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
saya sedang berpuasa. Sehingga tidak ada bulan selain bulan suci Ramadan yang baginda Rasul bisa berpuasa bahkan sampai mau penuh. Ada yang mengatakan cuma 1-2 hari baginda Rasul tidak berpuasa di bulan Syaban. Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Syaban. Jadi pantas kalau kita mau tidak mau harus memenuhi panggilan Allah, mengisi kemuliaan di bulan Syaban ini. Sampai-sampai baginda Rasul 1 bulan berpuasa supaya apa? Ketika buku catatan tahunan dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya suka sekali, saya senang sekali ketika buku catatan saya dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya saat ini dalam keadaan berpuasa. Inilah bagian kenapa kita harus mengisi kemuliaan bulan Sya'ban dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutalliqullahu ta'ala azza wa jalla ila khalqihi fil lailin nisfi min Sya'ban fayufar bi jami'i khalqihi illal musyrik aw musahib atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutalliqullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada hamba-hambanya di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Fayufaru jami'i khalqi, akan aku ampuni semua kesalahan, akan aku maafkan semua kesalahan umat. Di mana orang-orang yang mau menghidupkan di malam nisfu Sya'ban. Jadi ada kesempatan di bulan Sya'ban ini, khususnya di nisfu Sya'ban, kita menghidupkan malamnya. Kita berusaha untuk bermuhasabah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Kata baginda Rasul, illal musyrik, yang tidak diampuni oleh Allah yaitu orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang menyembah Allah juga menyembah lainnya, orang yang meminta pertolongan kepada Allah juga meminta pertolongan kepada mbah dukun. Ini bagian dari orang-orang yang dia dosa-dosanya tidak diterima oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musahid, dan orang-orang yang menabuh kebencian, orang-orang yang selalu ingin satu sama lain berantem, satu sama lain tidak baik. Nah, musahid ini adalah kesempatan kita. Terlebih-lebih sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada kebencian di antara kita. Jangan sampai satu sama lain, jamaah satu dengan jamaah yang lain, tetangga satu dengan tetangga yang lain, teman satu dengan teman yang lain, masuk bulan suci Ramadan tidak saling memaafkan, satu sama lain tidak saling membuka hati, satu sama lain tidak saling menerima maaf dan mengucapkan maaf. Orang yang musahin seperti ini, orang yang menabuh kebencian satu sama lain, doanya tidak diterima oleh Allah dan permohonan maafnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, di hari Jumat, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamini sampai 3 kali aminan, padahal tidak biasa, dan itu didengar oleh sahabat yang lain.
dan itu diperhatikan oleh sahabat yang lain. Lantas setelah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, ada sebagian sahabat yang berkata, wahai baginda Rasul, tidak biasa baginda Rasul itu mengamini setiap naik anak tangga. Bahkan saya dengar sampai 3 kali. Ada apa gerangan wahai baginda Rasul? Iya, tadi malaikat memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pahala puasa tidak dapat, amal ibadah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan pahala apabila saudara satu sama lain tidak saling memaafkan, satu sama lain tidak saling membuka hati untuk saling minta maaf dan menerima maaf. Orang-orang yang hatinya dalam kebencian seperti ini, amal ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit di antara kita tahun 2019 yang kemarin gara-gara beda partai, gara-gara beda nusuk, sampai detik ini masih ada orang yang menaruh dendam, ada orang yang sampai enggak tegur sapa, padahal yang di atas sudah saling berpelukan, sudah bagi roti, sudah asik-asik. Tapi kenapa kita yang di bawah justru malahan yang tidak dapat apa-apa berantem? Padahal di bulan Sya'ban seperti ini penting buat kita. Karena apa? Ketika bulan suci Ramadan masuk, amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah kalau kita satu sama lain tidak saling meminta maaf dan memaafkan satu sama yang lainnya. Dan di antaranya lagi yaitu yang diamini oleh baginda Rasul, apabila ada seseorang yang masih punya orang tua, orang yang masih punya orang tua itu tidak mengantarkan orang itu menuju ampunan Allah, tidak mengantarkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pertanda orang itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa malaikat Jibril ini diamini oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang punya orang tua, salah satu dari orang tua itu atau dua-duanya masih ada orang tua, tetapi dengan orang akan enakan, jadi santai. Orangnya juga sambil santai. Kalau sambil makan, Ustaznya salah kan nggak ngerti juga. Kalau nggak, Ustaznya diam dulu. Salah lagi tadi panitia, diem salah. Sekarang makan salah lagi. Itulah enaknya Pak Ustaz. Kalau kita punya orang tua, punya kesempatan untuk lebih cepat membuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masih punya orang tua, dengan orang tua itu tidak cepat membuka pintu surganya Allah, pertanda orang itu celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan anak-anak lagi. Saya anggap ini santri saya, anak-anak saya, teman-teman saya yang masih punya orang tua. Ini kesempatan kita lebih cepat terbukanya surganya Allah. Kata baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah mudah, tergantung bagaimana ridho orang tua kita. Dan sebaliknya murka Allah itu lebih berbahaya, bagaimana tergantung kemurkaan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, kita lebih mudah membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Fatihah gitu ya. Doa dong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bulan Sya'ban sudah berakhir, masuk di bulan suci Ramadan. Berapa menit lagi Ustaz? 5 menit. Ya, sip.
Dari tadi jualan kerupuk. Nggak apa-apa, saya sih tenang-tenang aja. Ini ceramah dapat, nanti doa dapat. Mudah-mudahan saya dapat doa juga. Masalahnya jatah saya doa. Saya suruh ceramah. Gak punya mana ceramah. Masuk bulan suci Ramadan. Bicara masalah Ramadan, Masya Allah. Hadis lagi-lagi memang Rasulullah sebagai acuan dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasada wa nadhira li'anna al-hasanata bi mujtama'atun wa ta'ata maqbulatun wa dhunuba maghfuratun wa da'awati mustajabatun wal jannata mushtaqatun ala arba'ati nafar. Paham ya? Udah. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasada wa nadhira. Ini ungkapan Rasulullah yang teramat dalam yang harus kita cari. Kata baginda Rasul, barang siapa yang hanya modal senang, modal merasa gembira, kita mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh panasnya api neraka. Modal senang doang, Masya Allah. Hamba-hamba yang beriman bisa merasakan bagaimana rasanya ketika mendapatkan bulan suci Ramadan, kedatangan bulan yang mulia. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal agama, ya besok Ramadan, cuma begitu doang. Padahal ungkapan Rasulullah, barang siapa yang merasa bahagia, yang merasa gembira, yang merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasa orang itu masuk tersentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annal hasanata bihi mujtama'atun. Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan semuanya di-ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada edit, tanpa ada sensor. Semuanya amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin aja, ibadahnya semua diterima. Sholatnya diterima oleh Allah, baca Quran diterima oleh Allah, diterima. Bahkan sampai tidurnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis membicarakan tentang kemuliaan Ramadan, itu sudah habis. Bayangin aja, tidur dihitung ibadah. Bagaimana orang itu zikir? Tidur ibadah. Bagaimana orang itu baca Al-Quran? Tidur dihitung ibadah. Bagaimana orang itu sholat tarawih? Tidak main-main. 23 Ramadan. Bayangin aja, kalau kita itu enggak Ramadan, coba habis Isya sholat paling-paling 2 rakaat itu, kalau lama sedikit itu cepat malam 2 rakaat belum selesai itu udah bermaaf. Tapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, pada seharian kita lapar, baru makan maghrib, kopi masih panas, teh masih separuh dengan azan, tapi dengan keimanan yang kuat kita mampu melaksanakan tarawih 23 rakaat. Ini kalau tidak dengan keimanan, coba selain Ramadan pernah enggak sampai ba'diyah itu bersama sholat mutlaknya 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, boro-boro mau usah ba'diyah aja enggak. Li'annal hasanata bi wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kalau sekarang mungkin ada yang agak sedikit gak ikhlas. Kalau di bulan Ramadan semua dapat ACC dari Allah. Bagaimana gak nikmat dalam kehidupan kita Ramadan, sehingga pantas Ramadan sebagai bulan ampunan Allah, bulan ampunan Allah.
wa ta'ata maqbulatun wa dzunuba maghfuratun. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bagaimana coba yang punya masalah dengan apa itu, dengan hukum itu gak bisa tidur. Sampai yang sehat itu bukan pura-pura sakit, enggak, memang dia sakit. Alasan sakit bukan alasan, memang berapa kali mikir terus sampai sakit. Itu hukum dunia. Tetapi di bulan suci Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bulan suci, berkat kemuliaan bulan suci. Wadda'awati mustajabah. Doa kita diijabah oleh Allah, permohonan kita didengar oleh Allah, doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gak enak? Bagaimana orang gak merindukan bulan Ramadan? Doa yang selama ini kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas wal jannata mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga menanti, surga rindu kepada 4 manusia yang mengisi bulan suci Ramadan. Dengan berkah Ramadan, surga bukan kita yang menanti, bukan kita yang merindu, tapi surga merindu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana? Maaf, kalau ada wanita cantik kita pengen, kadang-kadang dia nggak mau. Tetapi ada wanita cantik, orangnya putih, kaya, dia senang sama kita. Itu gambaran-gambaran yang semu. Tetapi ini benar-benar dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Surga menanti orang-orang yang mengisi bulan suci Ramadan. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, talil Quran. Talil Quran, orang yang lidahnya basah menguntai ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang di bulan suci Ramadan mengisi waktunya sibuk membaca Al-Quran. Orang yang dengan hari-harinya dia lebih disibukkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran inilah bagian orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas yang mungkin kemarin selama 11 bulan nggak pernah pegang Quran, di bulan suci Ramadan pada pegang Quran. Orang mau sibuk membaca Al-Quran, walaupun tertatih-tatih dia sempat-sempatkan untuk baca Al-Quran. Kenapa? Mengharap dapat kerinduan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah habis, pada diam. Wah, hafizul lisan. Gak apa-apa, dia belajar Pak Ustaz. Ustaznya ngoceh. Wah, hafizul lisan, orang yang lidahnya terjaga, orang yang bisa menjaga lidahnya, itu bagian orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali, hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan kehausan. Karena apa? Bisa jadi lidahnya tidak terjaga, bisa jadi sedang berpuasa tapi suka berbohong, bisa jadi orang sedang berpuasa matanya kemana-kemana. Makanya
Baginda Rasul sudah memberikan warning. Tidak sedikit orang yang berpuasa hanya dapat lapar doang dan dahaga doang. Karena apa? Ini berat. Hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomong yang tidak pantas, jangan sampai mengomong omongan yang menimbulkan fitnah. Orang yang lidahnya bisa terjaga, inilah bagian orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa it'amul ji'an. Yang nomor 3, wa it'amul ji'an, orang yang memberi makan atau berbuka pada orang yang sedang lapar atau yang sedang berpuasa. Ini perlu kita lakukan. Ini memberikan nilai pahala yang lebih, wabil khusus ketika kita punya saudara, punya teman, punya tetangga yang memang dia membutuhkan. Ini kesempatan kita untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena diantaranya fungsi puasa adalah bisa empati, bisa lebih mudah merasakan perasaan dan penderitaan orang lain. Bagaimana kita punya duit, di kulkas juga ada buah, ada air putih, bahkan ada kolak, tetapi karena semata-mata ini adalah tidak diperbolehkan oleh agama, kita nggak nakal-nakal, kita nggak nyolong-nyolong. Semata-mata ini adalah perintah Allah dan itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa it'amul ji'an. Yang nomor 4, wasaumu. Ada apa sih? Dan kesini maksudnya kesini. Wasaumu fi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah yang kita rindukan. Sebentar lagi, nggak nyampe 2 minggu, kita kedatangan tamu-tamu yang mulia. Kita kedatangan tamu-tamu yang agung. Tamu 1000 bulan, yaitu bulan suci. Bulan suci hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi bulan suci Ramadan dengan kita membaca Al-Quran. Kesempatan kita mengisi bulan suci Ramadan. Ada apa di luar? Wassalamualaikum Muhammad. Kalian senang? Pak Ustaz tulis senang karena udah mau selesai. Apa? Biar apa itu? Kalau orang makan itu biar cuci tangan sekali ya. Nggak lama bagi saya. Iqra'ul Qur'an, fa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, wa man dakhala fihi fa huwa aminun, wa man ahabbal Qur'ana falyabshir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, baca ayat suci Al-Qur'an. Fa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, karena Al-Qur'an merupakan jamuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala fihi fa huwa aminun, barang siapa yang masuk dalam jamuan Allah, dia dipastikan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasul, wa man ahabbal Qur'ana falyabshir, barang siapa yang cinta terhadap Al-Qur'an, berbahagialah. Maka kita cinta doang, kita mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, menyongsong bulan suci Ramadan, kita manfaatkan waktu kita, jangan sibuk dengan main HP, tapi kita sibuk dengan membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak pas, yang tidak sesuai, yang kasar. Mohon maaf. Sekali lagi, saya juga manusia kasar dan saya bukan manusia halus, karena saya makanya